Wassalatu wassalamu atamani afalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yang Allah telah berikan pada kita semua. Nikmat yang lebih besar dari seluruh yang ada di dunia, yaitu nikmat bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Maka semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk bisa mengkategorikan salat zuhur ini sebagai salah satu nikmat, jika kita tidak ingin kehilangan nikmat ini. Dan berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dengan aktivitas yang terbaik di atas permukaan bumi ini, aktivitas yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu aktivitas belajar ilmu agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita memiliki harapan untuk masa depan kita, untuk masa depan kita. Dan pada kesempatan di siang hari ini kita akan menyingkap insyaallah taala apa hakikat daripada masa depan yang sesungguhnya yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita berusaha secara maksimal, yang seharusnya kita mencurahkan waktu, tenaga, biaya dan segalanya untuk masa depan itu. Sebagaimana masa depan semu di dunia ini, kita korbankan waktu kita korbankan tenaga kita korbankan biaya kita korban fisik kita untuk masa depan yang semu yang ada di dunia ini, yang pada hakikatnya masa depan yang sebenarnya adalah masa depan setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebagaimana arahan dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, pada ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Inilah masa depan yang sesungguhnya yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, arahan khusus
mana yang bisa menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki keimanan. Sebagaimana misalnya puasa. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Maka yang bisa sadar dipanggil oleh penciptanya untuk siam adalah orang-orang yang punya keimanan. Maka ini satu PR untuk kita. Jika kita tidak terpanggil untuk puasa atau untuk melakukan sebuah ibadah, maka jangan-jangan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang beriman. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jamaah tidak mungkin orang akan bahagia di dunia maupun di akhirat, kebahagiaan yang sesungguhnya, jika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan tanpa ketakwaan. Kunci bahagia dunia dan akhirat adalah takwa. Allah memesankan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian setelah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa, maka Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk berpikir menggunakan akalnya, agar memperhatikan masa depannya. Setiap orang-orang yang beriman memperhatikan masa depannya yang sesungguhnya. Jamaah, kita sudah lihat orang yang paling kaya di bumi ini, dan di antara mereka telah meninggal dunia. Dan kita juga pernah melihat dan bahkan mungkin mendengar orang yang paling susah di bumi ini telah meninggal dunia. Semuanya meninggal dunia, yang menunjukkan masa depan sesungguhnya adalah sesudah kematian. Adapun masa depan di atas permukaan bumi ini adalah masa depan semu. Bahkan para ulama mengatakan masa depan yang tidak seutuhnya, masa depan yang terkadang menipu manusia. Manusia berani mengorbankan masa depan yang sesungguhnya di negeri akhirat hanya untuk masa depan yang sementara. Jamaah, jujur, kita berpikir bagaimana bisa punya rumah, bagaimana bisa punya mobil, bagaimana bisa punya motor. Maka dengan berpikir, maka kita sekolah, belajar, pilih sekolah, pilih kampus untuk mencapai masa depan semu itu. Apakah kita termasuk orang yang berakal untuk masa depan yang sesungguhnya? Persiapannya tidak sematang untuk masa depan seperti masa depan yang sementara ini. Untuk masa depan yang akan hilang di bumi ini, kita sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 untuk masa depan yang sebatas 60 sampai 70 tahun. Kita habiskan waktu, tenaga, biaya. Adapun untuk masa depan yang sesungguhnya, masa depan sesudah akhirat, masa depan sesudah di dunia ini, apakah kita berakal? Apakah kita pantas dikatakan orang yang berakal ketika persiapannya tidak sematang untuk masa depan seperti masa depan yang ada di bumi? Oleh karena itu Allah mengatakan wal tanzur, perhatikan masa depan setiap antum, perhatikan.
jemaah, untuk masa depan yang sementara Masya Allah tersusun. Di mana kita sekolah, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMU-nya di mana, kuliahnya di mana, untuk masa depan yang sementara, untuk masa depan yang selama-lamanya, maka jauh lebih pantas untuk difikirkan, jauh lebih layak untuk difikirkan, jauh lebih layak untuk dipersiapkan jemaah. Wallah, masa depan itu setiap kita akan mendapatinya, baik kita akan bahagia ataupun sengsara jemaah. Tidak ada satupun di antara yang telah meninggal dunia bisa menceritakan tentang nasib mereka. Kita nggak pernah tahu nasib bapak kita, ibu kita yang telah mendahului kita. Kita tidak pernah tahu nasib orang-orang yang paling kaya di bumi ini sesudah mereka masuk ke dalam tanah. Kita tidak pernah tahu nasib orang-orang yang paling miskin ketika mereka masuk ke dalam tanah. Dan suatu hari kita pun akan masuk ke situ dan kita tidak tahu bahagia atau sengsara. Berakalkah kita untuk masa depan yang selama-lamanya dengan persiapan yang sangat minim? Kalau orang Sunda bilang kumaha engke wae. Kenapa untuk masa depan yang sementara dipersiapkan dengan sematang-matangnya? Makanya Allah selalu bilang afala ta'qilun, antum ini sebenarnya berakal atau tidak? Untuk waktu yang sebentar, Masya Allah, persiapan yang matangnya luar biasa. Untuk waktu yang panjang, masa depan yang sesungguhnya, kita tidak melakukan persiapan sematang masa depan yang sebentar. Maka pada kesempatan siang hari ini, semoga Allah memberikan kita taufik untuk memperbaiki, untuk mempersiapkan masa depan kita yang kita tidak akan bisa ditolong oleh siapa-siapa, kecuali hanya ditolong oleh amal yang telah kita lakukan di bumi ini. Semoga Allah berikan kita hidayah. Masa depan sesudah kematian itu adalah masa depan yang sesungguhnya. Semoga Allah berikan kesadaran di hati kita. Kita bisa disiplin masuk kerja, kita bisa disiplin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di atas permukaan bumi. Maka kita harus bisa lebih disiplin dalam mentaati Allah. Jemaah, apa yang kita katakan besok di hadapan Allah? Ketika berbagai macam bahasa kita bisa, tapi kita tidak bisa mengaji. Apa yang kita katakan besok di hadapan Allah? Berbagai macam waktu janji-janji di dunia ini kita tepati, tapi kita tidak bisa menepati janji kita untuk mentaati Allah di bumi ini. Semoga Allah berikan kita taufik, semoga Allah berikan kita hidayah di sisa usia kita untuk memperbaikinya lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dan kekeliruan kita semua, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah memaafkan kesalahan dan kekeliruan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjalankan sisa usia ini dengan ketaatan yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Semoga Allah taala memberikan kita rezeki terakhir kita, kalimat la ilaha illallah, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita pertolongan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pertolongan dalam melewati sirat. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga Allah Jalla dzikruhu sampaikan kita di surga Firdaus tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga Allah Jalla dzikruhu pertemukan kita di surga Firdaus dengan para nabi dan rasul, dengan orang-orang yang saleh, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan kedua orang tua kita, dan dengan orang-orang yang kita cintai lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan di surga nanti, kenikmatan tertinggi,
yaitu bisa melihat wajahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan untuk bertobat, untuk memohon maaf saat kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menjadi catatan kebaikan saat kita berjumpa dengan Allah nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.